Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai mata kuliah keamanan jaringan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang keamanan user dan password, atau bisa kita katakan keamanan pada login. Nah, saya kira keamanan login ini adalah keamanan standar yang paling banyak diterapkan di dunia teknologi informasi, ya. Kalau kita melihat beberapa sistem informasi yang ada, itu rata-rata sudah dilengkapi dengan fasilitas login user dan password untuk memastikan bahwa yang mengakses adalah memang benar-benar pengguna yang punya legitimasi. Yang pertama, ya, bahwa kombinasi user dan password ini adalah standar, ya, yang bisa dipastikan kompatibel dengan berbagai sistem. Lalu yang kedua, meskipun saat ini kita tahu bahwa sudah banyak sekali teknologi biometrik seperti fingerprint, kemudian retina scan, nah, penggunaan user dan password ini masih banyak digunakan, ya, meskipun sudah ada biometrik dengan beberapa pertimbangan, ya. Tentunya yang menjadi pertimbangan utama adalah kompatibilitas, bahwa ketika kita menerapkan sistem dengan keamanan user dan password ini pasti bisa dipastikan sistem itu kompatibel, ya. Oleh karena itu masih menjadi pilihan utama dari berbagai pilihan autentikasi. Nah, tentu saja penggunaan user dan password ini menjadi lapisan yang menambah ketidaknyamanan di sisi pengguna, ya. Apalagi ketika sistem itu diterapkan pada pengguna yang bervariasi latar belakangnya. Sebagai seorang admin, bisa jadi kita akan mengalami di mana banyak sekali pengguna-pengguna kita yang menanyakan atau mungkin lupa dengan password, ya. Oleh karena itu di beberapa sistem terkadang di sana juga disediakan fasilitas untuk melakukan recovery, atau biasanya dikemas dalam sebuah tombol lupa password. Nah, itu salah satu langkah yang bisa ditempuh untuk mempermudah kita sebagai admin dalam mengelola pengguna yang mungkin lupa terhadap passwordnya. Tentu saja password ini menjadikan lapisan password ini akan menjadikan tidak nyaman, tetapi di satu sisi password ini menjadikan sistem menjadi lebih aman dibandingkan ketika tidak menggunakan password sama sekali. Artinya bisa kita pastikan bahwa memang keamanan itu selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Nah, ada beberapa kebijakan yang sering digunakan oleh administrator, ya. Yang pertama, biasanya password itu jika ingin passwordnya lebih kuat, maka variasinya harus banyak, ya. Salah satu contohnya, kita bisa gunakan variasi huruf kecil, lalu huruf kapital, kemudian ada angka. Jadi kombinasi dari 3 jenis karakter ini, ya, maka itu akan menambah tingkat keamanan. Tapi tentu saja kebijakan ini juga akan sedikit mengganggu kenyamanan dari pengguna, ya. Apalagi ketika ditambah dengan karakter khusus seperti ampersand, kemudian karakter @ dan lain sebagainya. Lalu kebijakan yang kedua yang biasanya sering juga digunakan, yakni adanya expire password, ya, atau password itu ada masa kadaluarsanya. Misalkan harus diganti setiap 60 menit. Tetapi kebijakan ini tentunya harus dipikirkan matang-matang dengan berbagai pertimbangan, ya. Artinya tidak semua sistem itu harus kita terapkan bahwa passwordnya harus expire 60 menit, ya. Tergantung apa yang mau kita terapkan, ya. Karena
dengan aturan yang ketat seperti ini tentunya kita harus mempertimbangkan juga dengan faktor kemudahan bagi pengguna juga ya. Lalu password juga tidak boleh berkaitan dengan identitas pribadi ya, karena ini mudah sekali untuk ditebak. Contohnya tempat tanggal lahir, alamat, nama ibu, dan seterusnya. Kemudian kebijakan yang sering digunakan juga terkait dengan bagaimana kita bisa membuat password, yakni bila terjadi pergantian password, maka password yang baru ini tidak boleh berkaitan atau sama dengan password yang lama ya. Ini pernah terjadi juga. Salah satu contohnya ketika Anda mengganti password di ATM, tentu saja password PIN yang lama ya, ketika kita mengganti PIN yang baru, PIN yang lama itu tidak bisa digunakan. Dan ini adalah salah satu metode ya, salah satu cara yang ditempuh agar password itu memang benar-benar aman. Jadi password itu harus memang benar-benar sesuatu yang baru. Tetapi kebijakan-kebijakan ini tidak semuanya harus diterapkan ya. Tentu saja semua itu kembali lagi kepada kebutuhan dari organisasi, kemudian harus juga mempertimbangkan kemudahan dari pengguna. Artinya kita harus mencari titik di mana titik keseimbangan antara kenyamanan dan juga keamanan. Nah, password ini juga sering ya bagi beberapa pengguna password ini adalah sesuatu yang memberatkan ya. Jadi ketika kita menerapkan sebuah kebijakan bahwa passwordnya itu harus menggunakan kombinasi angka, kemudian huruf kapital, huruf kecil, dan karakter khusus, nah ini maka kompleksitas password menjadi semakin rumit ya, dan ini juga berpotensi menyiksa pengguna ya. Lalu belum lagi misalkan di dalam organisasi yang kita kelola, di sana ada beberapa aplikasi, dan masing-masing aplikasi ini masing-masing memiliki login yang terpisah ya. Ini juga akan menambah kerumitan dari pengguna. Nah, ketika hal ini diterapkan ya, ketika kebijakan password rumit diterapkan dan di sana ada banyak aplikasi yang menggunakan password, nah ada beberapa pengguna yang kadang mencatat password itu di sejumlah kertas kemudian menempelkan di monitor. Nah, ini yang juga akan mengurangi tingkat keamanan dari password. Artinya jangan sampai kebijakan yang kita buat ini justru malah berpotensi mengekspos ya password yang digunakan oleh pengguna. Nah, lalu ada beberapa strategi ya yang bisa kita terapkan dalam rangka mengurangi kesulitan yang dialami oleh pengguna ya. Yang pertama ya strateginya, apabila password yang diterapkan itu adalah password kompleks, kombinasi karakternya kompleks, maka sebaiknya kita tidak menerapkan expire password itu secara berkala ya. Jadi cukup satu kali saja password itu tidak ada expire-nya, tetapi kombinasi karakternya kompleks. Nah, jangan kita membuat sebuah kebijakan passwordnya sudah kompleks, kemudian ditambah dengan expire ya, batas waktu yang tidak terlalu panjang ya. Nah, ini akan menyulitkan pengguna. Kemudian apabila SDM-nya sudah cukup bagus ya, kita bisa menggunakan kebijakan yang sedikit lebih ketat ya, tentunya itu harus kita ukur dulu SDM yang kita miliki ya. Kemudian bisa juga dipertimbangkan menggunakan software pengelola password ya. Menggunakan software pengelola password itu juga bisa
Kalau saat ini kita lakukan googling ya, password manager itu banyak kita temukan di internet ya, alat-alat untuk memanage ya banyaknya password. Nah, solusi yang terakhir ini adalah solusi yang saya kira paling bagus sebenarnya, ketika kita menerapkan sebuah kebijakan password yang ketat di tengah-tengah banyaknya aplikasi yang ada passwordnya ya, yakni penerapan single sign on ya. Single sign on ini artinya satu login tapi bisa digunakan untuk beberapa aplikasi ya. Contoh sederhana adalah ketika kita memanfaatkan beberapa aplikasi di smartphone ya, terkadang mereka tidak menggunakan sistem login khusus ya, tetapi mereka menggunakan login dari Google misalkan. Nah, ini sangat mempermudah pengguna ya, karena pengguna tidak perlu menghafalkan password khusus untuk suatu aplikasi. Artinya mereka cukup mengingat password akun Google mereka ya. Nah, autentikasinya ini menggunakan layanan autentikasi dari Google. Nah, ini salah satu penerapan single sign on. Tidak hanya Google sebenarnya ya. Saya tidak ingin Anda berasumsi bahwa single sign on itu pasti Google, tidak ya. Jadi ada banyak cara bagaimana kita memanfaatkan single sign on ya. Nah, ini adalah karakteristik password yang kompleks ya. Selain tadi menggunakan kombinasi karakter yang kompleks ya. Yang pertama adalah password itu sebaiknya menggunakan 8 karakter atau lebih. Kemudian yang kedua tadi sudah dijelaskan, kombinasi karakter, angka, dan tanda punktuasi ya. Huruf pun itu bisa kita set huruf besar dan kecil misalkan. Kemudian tidak mengandung lebih dari 2 pasang karakter, contoh XX, YY ya. Lalu yang ketiga, tidak mengandung kata-kata yang memiliki makna khusus ya, kata-kata yang punya kesan bagi penggunanya ya. Atau lebih tepatnya sebenarnya kalau bisa password itu disusun dari karakter-karakter atau kata-kata yang tidak ada di kamus. Nah, ini lebih aman ya, lebih aman karena biasanya password software pembobol password atau brute force ya, password cracker ini rata-rata mereka paling tidak mereka menggunakan kamus ya, kamus dulu ya. Jadi mereka melihat kamus dulu, kemudian dicobakan seluruh kata yang ada di kamus itu ya. Oleh karena itu biasanya password itu kita buat kata-kata yang tidak terdaftar di kamus ya, ini menjadi lebih aman. Nah, ini ada beberapa tips ya tentang bagaimana kita membuat password yang aman ya. Yang pertama adalah gabungkan 2 kata sederhana tapi mudah untuk diingat ya, dan tidak ada hubungannya sama sekali antara 2 kata tersebut ya. Contohnya roti dan Mars ya, 2 kata ini sama-sama ada di kamus ya, tapi sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali. Kemudian diantaranya itu diberikan karakter asterik ya, dan tentu saja kombinasi ini tidak mungkin ada ya, tidak mungkin ada di kamus resmi ya. Kenapa seperti itu? Karena memang beberapa software brute force itu mereka memanfaatkan yang pertama kamus, yang kedua 2 kata ini saling berhubungan ya. Misalkan wajan teflon, nah ini yang 2 kata yang saling berhubungan ya, wajan teflon, ayam goreng. Nah sebisa mungkin kita menghindari 2 kata yang saling berhubungan. Lalu yang kedua, tips yang kedua adalah melakukan substitusi pada karakter tertentu dengan angka ya. Ini saya kira ini sering kita terapkan ya. Contohnya Greenway, E-nya diganti dengan angka 3. Kemudian kita bisa juga membuat sebuah kalimat yang panjang, lalu kita ambil inisialnya ya. Kita ambil inisialnya. Contoh, ada kata panjang, kenapa saya malas sekali membaca. Nah, kalimat ini bisa kita jadikan sebagai password dengan cara mengambil inisialnya saja, KSMSM ya. Berarti kalau kita
set sebagai password itu hanya 5 karakter ya, dan kombinasi huruf besar kecil, dan tentu saja kata ini tidak akan mungkin ada di kamus ya. Kemudian tips yang terakhir ya yang bisa kita terapkan adalah kita bisa memanfaatkan kalimat yang panjang sebagai password ya. Satu kalimat yang agak panjang. Tapi tentu saja kita harus ingat ya, dan sebisa mungkin kita mencari kalimat-kalimat yang mudah sekali untuk kita ingat. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas keamanan password ya, pada beberapa instansi terkadang menerapkan audit password ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah sebagai sebuah aktivitas untuk memastikan kualitas password. Salah satu contoh melakukan audit password tentu saja dengan menggunakan software cracker password ya, contohnya John Rip ya. Jadi kita gunakan software untuk nge-crack password, kita terapkan di sistem itu. Nah, lantas pertanyaannya seberapa sering password itu harus diaudit ya? Tentu saja ini bergantung dengan kebijakan ya. Bila frekuensi update password itu 60 hari sekali, maka auditnya bisa dilakukan di tengah-tengah 60 hari tersebut. Kemudian yang perlu kita lihat juga ya, apabila kita menggunakan password cracker ya, dan kemudian sistem itu bisa dibobol ya, maka kita harus lihat software itu membutuhkan waktu berapa jam untuk bisa menebak passwordnya. Jadi kalau software itu bisa dibobol passwordnya dalam waktu kurang lebih 48 jam, maka bisa kita katakan sudah cukup bagus ya. Dengan asumsi jarang peretas yang bersedia menunggu ya sampai dengan 1 hari penuh. Dengan asumsi seperti itu. Kalau misalkan akan lebih bagus jika software peretas ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya, dengan spek komputer yang tinggi. Jadi mereka John Ripper ya kita terapkan, kemudian John Ripper perlu waktu yang lama untuk nge-crack passwordnya sampai berhari-hari. Nah itu semakin bagus juga ya. Tentu saja audit password ini sebenarnya tidak wajib dilakukan ya. Tentunya ini bergantung dari SDM yang ada ya. Karena memang terkadang di beberapa organisasi tenaga IT ini jumlahnya terbatas juga ya. Kita bisa memanfaatkan pihak ketiga juga boleh ya. Tapi tentunya penggunaan pihak ketiga ini juga berimplikasi terhadap anggaran yang dikeluarkan. Nah, ada beberapa sistem di beberapa bank ya yang terkadang menggunakan lapisan keamanan tambahan dengan menggunakan token ya. Jadi kalau Anda untuk pengguna BNI kalau tidak salah, BNI itu mereka menyediakan perangkat token yang mana perangkat itu akan mengenerate sejumlah karakter acak ya, dan tidak akan pernah sama dari waktu ke waktu. Nah, karakter itu, kombinasi karakter yang dihasilkan oleh token itu dijadikan sebagai pelapis keamanan ya setelah user dan password. Jadi misalkan saat pertama kali login memasukkan user dan password, kemudian pada saat mau transaksi itu harus memasukkan token, yang mana token ini tidak akan pernah sama ya dari waktu ke waktu. Jadi token 5 menit lalu sudah tidak akan sama dengan yang sekarang contohnya. Nah, pada beberapa sistem saat ini terkadang token itu sudah tidak dikemas dalam perangkat khusus juga ya. Ada beberapa ya, mayoritas saya katakan mayoritas, kalau sistem itu menggunakan token terkadang mereka menerapkan OTP ya, yang dikirim via SMS ya, one time password ya, dan satu password itu hanya bisa digunakan untuk 1 kali ya.
kalau sudah expire dia akan tidak akan bisa digunakan kembali. Biasanya dikirim via SMS. Nah itu lapisan ya, lapisan untuk menambah keamanan dari password sebuah sistem. Nah, ada juga teknologi, sebenarnya ini sama dengan token ya, jadi pelapis keamanan. Saya katakan multi-factor authentication karena memang token salah satu bagian dari itu ya. Jadi intinya bahwa keamanan sebuah sistem itu terkadang tidak hanya diamankan dengan fasilitas login, username dan password saja ya. Jadi untuk sistem-sistem yang sifatnya kritikal ya, sangat penting, sangat rahasia, itu bisa kita terapkan multi-factor authentication atau autentikasi yang sifatnya banyak lapisannya ya. Nah, sebenarnya multifaktor authentication ini apa ya? Intinya bahwa dengan menggunakan MFA ini, pengguna itu akan mendapatkan izin jika telah memenuhi beberapa faktor ya. Jika telah lolos ya verifikasi beberapa faktor. Nah, faktor apa yang dilakukan assessment ya? Yang pertama adalah faktor knowledge ya. Apa yang user tahu? Biasanya di faktor knowledge ini adalah loginnya, username dan password ya. Setelah faktor knowledge di assessment, kemudian ada lagi lapisan login lain, yakni possession, apa yang user miliki. Biasanya ini diverifikasi melalui handphone ya, handphone atau smartphone yang dimiliki oleh pengguna. Jadi selain login, pengguna juga harus memverifikasi melalui smartphone mereka. Nah, ini terkadang kita alami di akun Google ya. Terkadang ketika kita menggunakan akun Google, kemudian kita pindah-pindah perangkat, dan ketika perangkat itu baru, maka Google meminta faktor autentikasi yang kedua ya, selain username dan password. Artinya ketika kita pindah ke komputer baru, terkadang Google ini tidak cukup hanya dengan user dan password saja, tapi juga harus melalui verifikasi dari smartphone-nya pengguna. Jadi di smartphone itu nanti akan ada notifikasi yang menanyakan, yang istilahnya memverifikasi apakah benar ya, di jam sekian ya, ini ada pengguna yang ingin mengakses dan itu adalah Anda. Kalau iya, kita tinggal memverifikasi. Nah, ini autentikasi yang kedua ya, possession. Selain dari knowledge ya, apa yang user tahu, kemudian possession, apa yang user miliki di smartphone ya, faktor yang ketiga yang dijadikan dasar untuk autentikasi adalah inherence ya, ciri yang menempel pada user. Nah, ini berkaitan dengan biometrik. Jadi keamanannya itu tidak cukup hanya dengan username dan password ya, tapi username dan password, kemudian verifikasi melalui smartphone ya, dan yang ketiga harus memasukkan biometrik. Biometrik itu ciri fisik ya, bisa menggunakan finger, bisa menggunakan suara, voice recognition, atau mungkin bisa menggunakan scan retina ya, yang mana tiga ya, beberapa faktor ini digabung menjadi satu. Jika semuanya sudah lolos, maka user tersebut akan memperoleh izin. Tapi perlu juga kita pertimbangkan ya, bahwasanya semakin banyak faktor autentikasi, maka semakin tidak nyaman pula bagi pengguna ya. Jadi multi-factor authentication ini bisa kita terapkan dengan catatan bahwa SDM kita sudah mumpuni ya, sudah kira-kira sudah tidak mengalami kebingungan dalam menerapkan ya. Jangan sampai kita terapkan autentikasi yang sangat ketat ya, tetapi pengguna atau SDM kita kebingungan ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan keamanan username dan
password ya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.